Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elena Saskia Putri. Saya dari program studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan. NIM saya 616080620080. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan bidan, ibu dengan keterampilan komunikasi efektif dalam pelayanan kebidanan. Yang pertama itu ada pengertian komunikasi. Komunikasi ini adalah seni penyampaian informasi, yaitu berisi pesan, ide atau sikap atau gagasan dari komunikator untuk mengubah atau membentuk perilaku komunikan, baik itu pola, sikap, pandangan, dan pemahaman, ke pola pemahaman yang dikehendaki bersama. Komunikasi efektif ini adalah komunikasi yang mampu untuk menghasilkan perubahan sikap kepada orang yang terlihat dalam komunikasi. Tujuan komunikasi ini untuk memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi dan penerima pesan, hingga bahasa yang lebih jelas, lengkap, pengiriman dan verbal secara baik. Selanjutnya ada komunikasi efektif dalam pelayanan kebidanan. Komunikasi yang efektif ini mengandung makna bahwa komunikasi dilakukan dengan baik dan tidak terlalu tergesa-gesa. Nah, ini juga fokus utamanya dalam komunikasi kebidanan adalah bagaimana menerapkan komunikasi teraupetik dengan cermat, tetapi juga tidak memakan waktu yang lebih banyak atau tidak bertele-tele. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi komunikasi efektif. Yang pertama itu ada the acts, yaitu perbuatan. Yang kedua ada the scene, yaitu adegan. Yang ketiga the agent, yaitu pelaku. Yang keempat the agency, yaitu perantara. Yang kelima ada the purpose, yaitu tujuan. Di sini ada juga menurut Grace dalam Tohta 1997 ada 3 macam tujuan, yaitu tujuan yang pertama tujuan fungsional, yang kedua tujuan manipulasi, yang ketiga tujuan keindahan. Selanjutnya ada teknik penyampaian pesan efektif dalam pelayanan kebidanan. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama penggunaan bahasa yang sederhana dan tidak bertele-tele. Di sini ada contoh, yaitu komunikasi efektif yang bisa digunakan pada saat praktik kebidanan sehingga seorang bidan hendaknya bisa langsung menuju poin-poin apa yang ingin ditanyakan atau ingin yang disampaikan kepada pasien tanpa harus banyak bertele-tele. Yang kedua, menggunakan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka ini untuk memberikan kesempatan pada bidan untuk sekalinya bertanya, tetapi mampu mendapatkan jawaban yang lebih banyak dan yang jelas dari pasiennya. Yang ketiga, memberikan kesempatan pasien untuk berbicara. Memberikan kesempatan ini sebenarnya hampir sama dengan bagaimana kita bisa menjadi pendengar yang aktif. Kita mendengar si pasien yang bilang ke kita dan kita bisa merespon apa yang pasien katakan. Selanjutnya ada hambatan dalam keterampilan komunikasi efektif dalam pelayanan kebidanan. Di sini proses komunikasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor menurut Pote dan Perry tahun 1993. Yang pertama itu ada perkembangan. Di perkembangan ini, pengaruh perkembangan ini pada usia, baik dari sisi bahasa maupun proses berpikir orang tersebut. Nah, cara berkomunikasi pada anak usia balita kepada remaja, mungkin kita bisa memerlukan bahasa gaul untuk kepada remaja, sehingga yang remaja kita ajak bicara agar merasa mengerti dan berkomunikasi diharapkan akan lancar. Yang kedua ada persepsi. Persepsi ini adalah pandangan pribadi seseorang terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Nah, persepsi ini juga dibentuk oleh pengharapan atau pengalaman. Nah, ini ada juga perbedaan dapat mengakibatkan terhambatnya komunikasi. Misalnya ada kata-kata yang tidak sesuai. Nah, itu menimbulkan perbedaan persepsi antara para ahli dengan yang lainnya. Yang ketiga ada emosi. Emosi ini merupakan perasaan subjektif yang biasa kita alami. Emosi ini seperti marah, sedih, senang akan dapat mempengaruhi bidan dalam berkomunikasi dengan orang ini. Bidan perlu mengkaji emosi klien dengan tepat. Selain itu, bidan juga perlu mengevaluasi. Mengevaluasi dirinya agar dalam melakukan asuhan kebidanan yang agar tidak terpengaruh oleh emosi bawah sadarnya. Yang keempat ada nilai. Nilai ini adalah standar yang mempengaruhi perilaku, sehingga penting
bagi seorang bidan untuk menyadari nilai seseorang. Bidan ini perlu berusaha untuk mengetahui dan mengklarifikasi nilai sehingga dapat membuat keputusan dan interaksi yang tepat dengan klien. Dalam hubungan profesional ini, bidan diharapkan tidak terpengaruh oleh nilai pribadi. Perbedaan nilai tersebut dapat dicontohkan misalnya klien memandang abortus itu tidak sebagai perbuatan dosa. Nah, sementara bidan memandang abortus ini sebagai tindakan yang berdosa. Hal ini dapat menyebabkan juga konflik antara bidan dengan klien. Yang terakhir ada kondisi fisik. Kondisi fisik ini mempunyai peran penting untuk berkomunikasi. Semua indera memiliki fungsi-fungsi yang digunakan dalam kelangsungan berkomunikasi. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan dalam materi saya kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan penjelasan saya yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.